kang bakal disinaoni yaiku pangerten, macem-macem budaya, jlentrehan lan tulodo. Pangerten utawa pengertiane yaiku, bisa diwaca dhewe. Intinya itu adalah budaya merupakan hasil pikiran dari manusia yang bersifat abstrak, diwujudkan menjadi pola tingkah laku di masyarakat, dan hasil budaya itu bersifat fisik. Budaya mempunyai unsur yang tahap-tahapnya itu adalah pikiran atau gagasan atau ide, rasa, dan niat dari dalam hati. Dan semua unsur-unsur itu hanya ada pada diri manusia. Budaya berasal dari kata atau bahasa Sanskerta yaitu budaya atau budi yang berarti akal. Baik, poin-poin yang harus dicermati adalah budaya merupakan nilai yang diberikan terhadap kehidupan bermasyarakat seperti bahasa, agama, nilai-nilai, dan yang lainnya yang bisa untuk menata bagaimana cara manusia untuk berpikir, bertindak, dan juga tata hidup dalam kehidupan. Kebudayaan sendiri mempunyai keinginan yaitu mengatur tata laku, seni, dan semua itu tumbuh dari cita dan rasa dari manusia itu sendiri. Jenis kebudayaan yang ada di tiap-tiap daerah mewujudkan ciri khas daerahnya sendiri-sendiri, mempunyai nilai keindahan tanpa terlepas dari aturan-aturan norma yang bisa dijadikan tuntunan manusia dalam menjalankan kehidupan. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa, yang dianut atau diikuti oleh orang Jawa khususnya di Jawa Tengah, DIY, dan di Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, keserasian, dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Macem-macem budaya Jawa. Basa, kapitayan, agama, kesenian, arsitektur, tanggalan, petungan, lan filosofi. Mayoritas orang Jawa menggunakan bahasa Jawa untuk percakapan sehari-hari. Hubungan antara yang melakukan percakapan yang dinamakan dengan unggah-ungguh. Bahasa Jawa itu dibagi menjadi dua, yaitu bahasa ngoko dan bahasa krama. Yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu ngoko, ngoko alus, kromo, dan kromo alus. Sistem kepercayaan bisa diartikan sebuah keyakinan disertai imajinasi manusia terhadap Tuhan. Adanya alam supranatural yaitu mengenai kehidupan dan sampai meninggal. Juga mengenai bangsa halus yang ada di dalam alam gaib. Umumnya orang Jawa masih mempunyai kepercayaan terhadap apa yang sudah menjadi kebiasaan para leluhur. Kepercayaan adanya lelembut, roh halus, peri, dan adanya ritual-ritual tertentu yang bersifat sakral, menjadi hal yang bisa mempengaruhi kehidupan. Budaya Jawa juga menghasilkan agama tersendiri yaitu kejawen. Isinya adalah bab seni, budaya, tradisi, ritual, dan filosofi-filosofi orang Jawa. Selain kejawen, agama yang dipercayai oleh orang Jawa yaitu adalah Hindu, Buddha, dan kejawen itu sendiri. Kesenian yaitu hasil buah pemikiran dari manusia yang berwujud adat atau berwujud joget, sastra, seni rupa, dan lainnya.
Kesenian tradisional di Jawa itu antara lain ada gamelan, tembang, tari, tari-tarian, dan lainnya. Bentuk bangunan khas yang dirancang oleh orang Jawa mempunyai kegunaan dan fungsi, antara lain joglo yang sangat indah bentuknya. Bentuk bangunan Jawa dipengaruhi oleh agama Hindu, Buddha, dan Islam. Bangunan Jawa mengadaptasi dari bangunan Tionghoa, Arab, dan Eropa. Dari dulu, orang Jawa sudah sangat ahli untuk membuat arsitektur seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Masyarakat tradisional Jawa juga mempunyai sistem hitungan untuk menjalankan kehidupan. Sistem perhitungan tadi dinamakan neptu, yaitu ada angka hitungan pada hari, hari pasaran, bulan, dan tahun Jawa. Setiap hari, hari pasaran, bulan, dan tahun Jawa mempunyai nilai yang berbeda-beda. Dari itu tadi, jika dijumlahkan dan dari jumlahnya itu kita bisa mengetahui baik tidaknya keputusan yang akan diambil. Yang pertama yaitu pasaran. Ada 5. Yang pertama, Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage. Jika anak-anak melihat pada kalender itu pasti akan ada tulisan kecil-kecil Kliwon, Legi, Paing, itu namanya pasaran. Nah, pasaran ini juga ada nama-nama lainnya, yaitu Kliwon adalah kasih, Legi manis, Paing jenar, Pon palguno, Wage cemengan. Seperti sinonimnya. Nah, nilainya itu beda-beda, nak. Ya, Kliwon itu 5, Legi 4, Paing 3, Pon 7, dan Wage 8. Yang paling tinggi adalah Wage yaitu 8. Yang selanjutnya adalah hitungan pada hari. Hari juga sama, ada 7, yaitu Ahad atau Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, lan Setu. Jeneng-jeneng liyane Ahad Radite, Senin Somo, Selasa Anggara, Rebu Buddha, Kemis Respati, Jumat Sukra, lan Setu Tumpak. Wijine Ahad utawa Minggu 5, Senin 4, Selasa 3 atau 3, Rebu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Yang paling tinggi adalah Setu yaitu 9. Yang ketiga adalah hitungan pada bulan atau sasi. Ada 12 ya. Suro, Sapar, Mulut utawa Rabiul Awal, Ba'da Mulut utawa Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah utawa Besar, sing ngisor kuwi cacahe kabeh. Nah, cacahe dinane kuwi Surono 30. Ya, sisan tak jelaske bijine. Nilainya ada 7, Sapar jumlahnya 29, nilainya 2, Mulut 30, nilainya 3, Ba'da Mulut harinya di 29, nilainya 5, Jumadil Awal jumlah harinya ada 30, lalu
nilainya ada 6, Jumadi lahir 29, nilainya 1, Rejab ada 30 hari, nilainya 2, Ruwah ada 29 hari, nilainya 4, Poso ada 30 hari, nilainya 5, Syawal ada 29 hari, nilainya 7, Dzulqa'dah ada 30 hari, nilainya 1, lalu besar atau Dzulhijjah ada 29 atau 30 hari dan nilainya 3. Dari nilai yang tertinggi adalah mana nih? Ada 2 ya, yaitu Suro dan Syawal. Sama-sama 7. Kalau Ibu salah mohon dikoreksi. Filosofi. Untuk pengertiannya, anak-anak bisa baca sendiri. Dan untuk hubungannya dengan orang Jawa, filosofi orang Jawa, ya, atau orang Jawa yang berpandangan tentang filosofi. Orang Jawa itu dimengerti dekat dengan yang namanya filosofi kehidupan. Apa yang dilakukan, apa yang ditemukan itu pasti mempunyai filosofinya sendiri-sendiri. Salah satunya yaitu filosofi aksara Jawa. Nah, aksara Jawa itu dibuat oleh Aji Saka yang berjumlah ada 20 huruf. Setiap hurufnya itu mempunyai makna dan filosofinya sendiri-sendiri. Sekarang kita akan mendalami atau mengupas mengenai filosofi dan makna aksara Jawa. Yang pertama ada filosofi aksara Jawa. Yang pertama, filosofinya itu podo sektine atau podo-podo kalah, sama-sama sakti dan sama-sama kalah. Bila diperhatikan, unine atau bunyi aksara Jawa itu adalah Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mo Go Betongo. Bisa diartikan yang Hono Coroko itu ada utusan. Doto Sawolo tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Podo Joyonya sama-sama sakti dan Mogo Betongo sama-sama menjadi batang atau mayat. Dari aksara-aksara tersebut bisa disimpulkan bahwa aksara Jawa mempunyai filosofi jika ada 2 orang yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan perang dan sama-sama kekuatannya itu sama, ya, tidak bisa mengendalikan kekuatannya mereka berdua dan akhirnya sama-sama hancur. Baik, filosofi yang kedua adalah diwiwiti ho lan ngo dadi pungkasan. Dimulai dengan ho dan huruf ngo menjadi akhiran atau yang terakhir. Nah, aksara Jawa itu dimulai dengan aksara ho dan diakhiri dengan aksara ngo. Filosofinya adalah saat orang masih muda bakal ngoho atau sombong. Akan tetapi jika sudah waktunya atau sudah tua bakal mengo atau terbuka pikirannya dan meninggalkan kehidupan duniawi dan akan memikirkan kehidupan setelah meninggal atau memperbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Filosofi yang ketiga adalah sandangan lan tanda baca utawa tondo-tondo tanda waca ing aksara Jawa. Nah, ing aksara Jawa iku sandangan lan tanda baca bisa diartike kanggo jangkepi utawa bisa melengkapi hidup manusia, ya. Kalau bisa diartikan sandangan itu adalah baju. Baju adalah melengkapi manusia. Untuk kegunaan baju itu kan banyak melengkapi, menutup dari melindungi kita dari dingin dan panasnya udara, ya kan? Dan seperti kebutuhan lahir batin gitu. Selain itu, tindak tanduk manusia itu juga membutuhkan aturan, ya. Karena dalam aksara Jawa itu banyak aturan-aturan yang harus diterapkan. Sama seperti hidup kita yang
aturan itu ada supaya kita tidak terjerumus dalam kesengsaraan. Filosofi yang keempat adalah di pangku mati. Maksudnya gimana? Saben atau setiap aksara yang sudah di pangku bakal mati. Contohnya aksara Jawa K, Ko, yang di pangku jadi K, A-nya hilang, jadi konsonan ya. Hal ini mengajarkan supaya manusia tidak boleh terlena bila dia di alam atau dipuji, yang nantinya akan melemahkan apa yang bisa ia lakukan. Jadi saat kalian menerima pujian, kalian jangan terlena, wah saya sudah oke, gitu. Kita harus tetap tingkatkan kemampuan kita ya, karena kalau kita stuck di situ saja akan banyak yang lebih ahli daripada kita atau lebih bisa. Nah, jadi kita jangan terlena. Sekarang adalah makna pada aksara Jawa. Ada 20 huruf atau 20 aksara pada aksara Jawa. Ho, no, jo, ro, ko, do, to, so, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo, mo, go, bo, to, ngo. Yang masing-masing mempunyai makna tersendiri. Ya, jadi mereka tidak hanya sekedar aksara atau huruf saja, ya. Di dalamnya ada makna sendiri, seperti aksara saja punya makna, ya. Huruf, 2 huruf, 1 huruf itu punya makna, punya arti sendiri. Jadi kita dalam kehidupan pun juga harus mempunyai makna, juga harus mempunyai andil besar pada kehidupan kita. Nah, untuk makna-maknanya bisa teman-teman baca, bisa anak-anak baca. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan pada saat live teaching. Oke?